Yo, assalamualaikum Iseng United, balik lagi sama gua Putra di Iseng United, iseng kita ngobrolin Manchester United. Oke. Kali ini gua mau sedikit ngebahas laga Chelsea versus Manchester United kemarin malam ya. Dan laga yang menurut gua seru ya, walaupun hanya uh, satu-satu berimbang, tapi ini laga yang seru gitu. Dimana dua tim ini, Chelsea baru ganti pelatih dan MU juga baru ganti pelatih ya di awal musim kemarin. Jadi dua tim yang sedang beradaptasi dengan manajer barunya gitu. Oke, langsung saja kita ke line up-nya dulu ya. Di Manchester United, De Gea, Luke Shaw, Martinez, Varane, Dalot, lalu Casemiro, Sancho, Eriksen, Fernandes, Anthony, dan strikernya adalah Rashford. Dan di statistiknya, ini statistiknya, shoot kita 6/13, on targetnya 2/6, dan cukup banyak sekali ya ini. Posisinya 47/53%. Kita secara overall menguasai pertandingan. Pasnya 414, 464, pas akurasinya 78% dan 77% gitu. Dan di sini sih kedua tim banyak yang melakukan salah passing karena benar-benar dua-duanya itu disiplin dalam bermain gitu. Terebut bolanya dan ada salah koordinasi juga gitu karena high pressing yang cukup tinggi gitu dari MU dan Chelsea gitu. Oke, langsung saja review atau recap dari pertandingannya. Jadi di menit-menit awal sampai ke menit 30-an atau 36-an kita itu benar-benar menguasai pertandingan banget gitu. Melakukan high pressing dan bisa terlihat Chelsea itu bermain lebih ke belakang gitu. Dan gue salut sama Chelsea ini, pertahanannya rapi ya gitu. Permainannya semuanya tenang dan terkontrol gitu. Sehingga ketika mereka mendapatkan bola cukup berbahaya gitu untuk melakukan umpan-umpan panjang ke depan seperti ke Aubameyang atau pemain sayapnya gitu. Dan alhamdulillahnya di sini Aubameyang penampilan semalamnya itu kurang sabar lah gitu. Ada yang first touch-nya salah atau apa gitu. Dan di babak pertama ini kita beberapa kali mendapatkan peluang ya, dan peluang yang paling bisa untuk berbuah gol itu dua peluang ya, dari Rashford dan Anthony gitu. Dan pada saat Rashford mendapatkan bola terobosan dari siapa ya, gue lupa, Bruno kalau gak salah, dia berlari gitu dan ditempel ketat oleh pemain bertahan Chelsea dan melakukan shooting tapi masih bisa ditahan oleh Keva gitu. Dan 50-50 sih harusnya, itu lebih gede ke masuk harusnya gitu ya. Tapi Rashford finishingnya di musim ini lagi gak beres ya gitu. Tapi gua rasa mencari ruang dan mencari posisinya sudah cukup baik perkembangannya gitu. Dan di menit 36 itu Cucurella diganti oleh Kovacic. Nah di sini di menit 36 itu kita mulai bertarung di lapangan tengah gitu. Kovacic cukup solid untuk mengontrol lapangan tengah gitu. Dan di menit 36 sampai 40-an lebih gitu kita kita digempur gitu, cukup untuk digempur gitu di 10 menit terakhir ini gitu. Dan di menit
4-3 atau 4-4-an gitu. Anthony hampir saja bisa harusnya itu mencetak gol. Tapi ya bola malah melenceng gitu ya. Dan ini yang harus diperbaiki gitu dari Manchester United itu finishingnya gitu. Di babak kedua Chelsea mulai melakukan tekanan gitu di sampai menit 50 tuh 10 menit yang berat gitu untuk pemain MU karena Chelsea setelah ada Kovacic itu mulai bisa mendominasi permainannya gitu. Dan dari situ Sancho digantikan oleh Fred dan menurut gua Sancho di pertandingan malam ini kurang optimal gitu. Banyak kesalahan gitu dan kadang kurang cepat aja gitu. Dan salah umpan juga. Di menit 58 ini terjadi sedikit penundaan ya karena Varane sepertinya cedera gitu dan harus diperiksa dulu gitu. Sepertinya ya masalah di ototnya atau kakinya ya gitu, dan gua harap sih Varane tidak cedera parah ya gitu karena melihat dari raut mukanya sampai nangis ini aduh cukup ngeri juga ya gitu. Dan Varane digantikan oleh Lindelof dan gue senang dengan Lindelof, ternyata cukup solid. Penampilan dengan Martinez itu kompak juga gitu, tapi tidak sebagus dengan Varane ya gitu, tapi cukup kompak gitu antara Victor Lindelof dan Martinez ini. Dan ini bisa jadi kalau Varane cedera sih bisa jadi duet yang patut dicoba gitu karena di beberapa pertandingan sebelumnya mereka pun solid gitu. Dan di menit 74 Pulisic masuk menggantikan Aubameyang yang tampil cukup buruk gitu, kurang efektif lah. Raheem Sterling dikeluarkan dan digantikan oleh Broja, dan Loftus-Cheek digantikan oleh Chukwuemeka. Nah di menit 80 ini karena gempuran pemain Chelsea juga ya, jadi Christian Eriksen ditarik dan digantikan oleh Scott McTominay, dan gua rasa di sini Ten Hag ingin pemain yang mempunyai postur dan fisik yang kuat gitu untuk menahan gempuran tersebut gitu. Dan terbukti dengan ditariknya Fred juga kan agar bisa mengimbangi pressingnya si Chelsea gitu. Dan gua rasa sih dua pemain ini kurang menjawab ya gitu, hanya sedikit saja, tapi ya dari semenjak Fred masuk banyak kesalahan umpan gitu. Kontrol lapangan tengah agak kurang agak kurang fokus gitu. Lalu di menit 80 juga Rashford digantikan oleh Elanga gitu. Rashford pergerakannya baik tapi finishingnya ini harus benar-benar dibenahi lah gitu. Dan di menit 84 ini benar-benar sial banget ya kita ya, karena mendapatkan penalti dari skemanya sepak pojok ya, cornernya Chelsea gitu. Dan McTominay ini aduh benar-benar nggak ngerti kenapa harus meluk pemain Chelsea gitu, dan pasti pemain Chelsea melakukan diving lah gitu, dan akhirnya wasit menghadiahkan penalti kepada Chelsea itu. Dan di menit 84 sampai 90-an kita terus menekan, dan beberapa menit-menit awal kita cukup kehilangan fokus gitu, ada yang emosi, ada yang seperti frustasi gitu. Dan contohnya Luke Shaw lah tiba-tiba frustasi gitu, melampiaskan frustasinya karena ya menurut gue penaltinya itu cukup 50-50 gitu, karena lebih gede ke divingnya gitu. Tapi ya kesalahan juga McTominay sih, kenapa harus meluk juga gitu. Dan di 90 menit akhir sampai menit ke-6 kita terus menekan gitu, dan di menit 94-93 lebih ya
akhirnya kita bisa mencetak gol lewat asisnya Luxo ke Casemiro gitu, yang mengenai tiang gawang dan masuk ke dalam gitu. Dan Kepa di sini melakukan penyelamatan dengan cara gitu ya, menempel si bolanya ternyata lewat dari gol lain gitu. Dan gua rasa sih golnya sudah masuk semenjak semenjak mantul dari tiang itu gitu. Dan sampai menit 95 kita tidak ada tidak ada peluang-peluang lagi sampai selesai ya, sampai menit 96 tuh. Oke, jadi gimana nih tanggapan gua soal pertandingan malam? Gua rasa ini untuk pertama kalinya kita mendominasi sekali ya melawan Chelsea gitu. Dari segi posisi dan permainan juga, bagaimana kita berani melakukan high pressing, terus kombinasi yang gue suka itu kombinasi umpan-umpannya mulai terlihat banget gitu. Ini Ten Hag banget gitu. Dan variatif serangan mulai terlihat, dimana biasanya ketika bola sudah nyampe wing atau nyampe pemain sayap, kita selalu melakukan crossing, tetapi ini tidak, mereka sabar dulu, masuk lagi ke dalam, melakukan umpan terobosan, atau bahkan bisa dengan seketika melakukan crossing gitu kepada pemain depan bila ada kesempatan. Dan ini bagus gitu, karena sepertinya penyerangan kita lebih tidak tertebak gitu, karena kadang si pemain bertahan lawan tertarik ke sini, area yang kiri kosong misalnya, area yang kiri tertarik ke area yang kiri, area kanan kosong gitu. Bahkan kadang-kadang kita bisa melakukan umpan terobosan ke tengah gitu dengan Rashford caranya berlari. Tapi sayang di sini yang gua sayangkan itu finishing pemain depan kita itu masih buruk ya, masih jauh dari kata baik gitu. Karena berapa tadi statistiknya, 6 kali shoot on target gitu, dan beberapa ada yang harusnya bisa gol gitu, dan ya harusnya di menit awal sih kita udah bisa unggul 2-0 gitu kalau finishing kita baik gitu. Dan gimana perasaan gue dengan pertandingan ini, gue happy karena kita melawan Chelsea di kandang Chelsea gitu. Dan kita mendominasi pertandingan gitu. Walaupun tidak 100% sempurna, tapi ada perubahan yang gue lihat gitu dari zamannya Ole, dari zamannya Mourinho ke belakang sampai David Moyes tuh jarang kita mendominasi seperti ini gitu. Yang kita lihat hanya soal kemenangan dan mencetak gol gitu. Dan tetapi sepertinya di filosofi Erik ten Hag ini, Manchester United sekarang terasa bermain kolektif ya, secara tim gitu. Walaupun ada beberapa individual error, tapi ini bisa dimaklumin sih karena Ten Hag kan masih baru, tapi progres ini benar-benar membuat gua seneng gitu, karena terlihat ada perkembangannya gitu. Ya mungkin kita ada imbang, kita ada kalah, kita menang gitu, tapi kita bisa lihat gitu tim lebih terorganisir, dan bagaimana umpan-umpan pendek yang ingin dilakukan, visinya jelas gitu, ingin seperti apa gitu. Dan menurut gua Ten Hag hanya butuh dukungan di jendela transfer ya untuk mendapatkan pemain yang dia inginkan gitu. Dan gua rasa di bulan Januari gua harap banget ini kita mendapatkan striker baru sih ini, karena ya kita terbatas stok strikernya gitu. Hanya ada Rashford, CR kan tahu sendiri lagi banyak tingkah gitu. Martial sepatu kaca gitu, selalu cedera. Dan Mason Greenwood tahu sendiri kan, sebenarnya Mason Greenwood striker yang baik gitu, tapi karena kasusnya ini dia, gua merasa entah kapan gitu bisa baliknya lagi. Dan di bulan Januari sangat perlu untuk mendatangkan striker yang terutama striker murni lah, tipikal kayak
ya Haaland atau Lewa yang mau membantu dan bekerja keras untuk ke belakang gitu, atau seperti Liverpool Firmino gitu yang bisa uh, membuka ruang untuk sayap, karena sayap kita ini Anthony sangat bagus itu, Sancho hanya butuh dibukakan ruang, gua rasa dia akan baik gitu. Dan di beberapa pertandingan ini Sancho emang berpenampilan buruk sih gitu, karena entah kenapa jadi uh, selalu tertempel gitu gerakan dia tuh, kurang kurang cepat atau kurang tanggap lah gitu, entah kenapa. Dan gua rasa semoga sih Sancho di beberapa pertandingan ke depan bisa diparkir dulu gitu untuk digantikan, entah itu Anthony Elanga atau pemain muda mungkin Garnacho, karena di pertandingan berikutnya kan kita melawan Sheriff kalau gak salah. Kita melawan Sheriff, dan di Liga Inggris di VL itu nanti kita melawan West Ham di tuan rumah gitu. Dan untuk 2 laga pertandingan ke depan ini gue positif kita bisa menang sih kalau misalnya mempertahankan permainan seperti ini. Ya itu sih menurut gue tanggapan gue, dan gue harap Ten Hag memperbaiki gimana caranya supaya pemain MU finishingnya lebih klinikal lagi gitu, lebih akurat lagi gitu. Dan gue harap semua pemain bisa mencetak gol gitu, tidak hanya pemain depan gitu, jadi komplit aja. Oke, segitu aja teman-teman. Mohon maaf kalau banyak salahnya, banyak kurangnya. Jaga kesehatan selalu. Yo, assalamualaikum.